teman-teman semuanya, gua hari ini beruntung banget. Hokinya gua bisa ketemu sama Om Junaidi, brand manajernya Trek Indonesia. Ya, biasanya sibuk ya Om ya sekarang ya? Lagi perlu-perlunya sekarang. Iya, emang sepeda lagi naik penjualan. Lagi naik penjualannya. Ya. Nah, karena gua hari ini hoki dan gua beruntung ketemu Om Junaidi, kita akan bahas banyak mengenai sepeda. Teman-teman pasti excited kan apa aja yang mau kita bahas. Jadi gini Om, kita kan sekarang lagi, kan gue sering lewat sini nih Om. Iya. Ini gila ya, kayak kalau malam-malam kan di sini ada spot, ada tempat buat apa? Betul. Hall buat undangan ya. Iya, Grand Hall ya. Grand Hall kan biasanya kita kalau lewat-lewat kalau rame biasanya karena ada undangan. Tapi betul. kali ini tuh berbeda. Corona tuh nggak boleh ada undangan guys. Kalau Corona tuh pastinya nggak ada nikah lah ya. Kalau sekarang belum ada nikah gitu. Iya. Jadi orang-orang kesini tuh rame karena mau beli sepeda, gila banget. Dan ini tuh penuh ya Om ya. Tiap hari di sini penuh. Gua aja kalau pakai susah banget gitu. Nah kali ini Om kita mau bahas mengenai, kan ada sepeda tuh, sepeda yang murah kan sekarang lagi ludes semua nih Om. Nah yang ludes itu biasanya tuh sepeda yang mana sih Om yang paling banyak laku sekarang? Sekarang tuh kalau sepeda yang sedang diminati itu kan banyak kan sepeda lipat ya. Sepeda lipat? Ya, seperti Avan, Trivol. Nah itu kan sepeda MTB. Tapi yang premiumnya juga banyak dicari juga. Oh gitu. Iya. Premium mungkin kalau kita di BAB Trek kali ya? Trek ya. Kalau brand yang dipegang tuh apa aja sih Om kalau di BAB? Kita kalau di Billabike dia ada jual Trek, itu yang import dari Amerika. Lalu kita ada merek lokal kayak Patrol. Patrol, itu lokal Iya, Om? lokal, Dobinet dan United. Iya. Oh, berarti ada 4 merek di sini Om? 4 merek ya. Oke, nah guys, ada 4 merek ya di sini. Iya. Nah, sekarang ini Om mau tanya mengenai dari harga. Kan kalau saya pribadi nih Om, kita suka jalan-jalan di mall lah ya, suka ngeliat harga sepeda. Itu ada harga yang kemarin lihat ada yang sampai 1,5 juta, ada 2 juta. Kalau United mungkin paling murah berapa Om di sini? Ini paling murah mungkin di 2.800.000 lah ya. Itu merek apa tuh Om? Itu mungkin untuk kayak sepeda kayak Seattle ya, merek-merek ya, atau Genio buatan kita juga. Oh gitu Om. Berarti mulai dari 2,8 juta. Dan itu laku kayak kacang ya Om? Iya, ya biasa tuh buat pemula yang baru main sepeda. Oh gitu Om. Iya. Oke. Jadi kalau jenis sepeda, kalau di sini kita ngomong ada apa aja tuh? Kita ada road bike, ada mountain bike, ada komuter bike. Komuter Iya. Itu seperti apa? Itu sepeda itu kayak sepeda hybrid ya, jadi bisa ya biasa orang yang buat keliling-keliling aja di dalam komplek atau antara blok satu klaster ke klaster lain. Itu lebih simpel ya, mungkin giginya cuma single gear aja. Nah gitu, terus ada sepeda lipat ya. Sepeda lipat. Ya, dan sepeda listrik. Iya. Dan pasti road bike ya? Iya, road bike ada juga, yang Trivol juga ada. Iya. Nah, karena ibaratnya kan kalau gua kan lebih banyak di road bike, kan Om, kita kan kenal juga di road bike. Iya. Dan Om Junaidi juga nih, ini sadis ya teman-teman semua kalau tahu Om Jun tuh di dunia road bike eksis banget. Lu kalau lagi touring sama Om Jun, lu pasti ngeliatin Om Jun deh, paling keren deh kalau sepedahan. Gila, paling keren abis lah gitu. Iya. Jadi kita mau bahas mengenai road bike ya Om ya. Jadi kita ibaratnya, karena gue juga senang road bike. Nah, perbedaannya apa sih Om kalau road bike yang murah? Kan ada yang paling murah tuh. Mungkin kalau di sini murah merek United kali ya? Iya, sekitar 8 juta lah ya. 8 jutaan ya? Sama ada road bike yang mahal. Paling mahal berapa tuh Om? Itu paling mahal yang pernah kita di sini, kita yang ada satu itu Emonda yang ITEB itu 179 juta. 179 juta? Iya. Itu harga apa ya? Kalau mobil apa ya? Mobil Avanza baru kali, Avanza baru ya? Wah, luar biasa ya. Dan itu laku ya Om ya? Ada aja yang beli ya? Ada yang beli ya. Nah, kalau yang contohnya United road bike ada nggak Om? Ada nih, mari saya tunjukkan ya. Yuk kita lihat yuk. Ini pagi-pagi udah jam berapa? Jam 10. Nah ini yang Vitessa. Ini disebutnya apa ini Om kalau United ini? United Vitessa. United Vitessa. Vitessa. Iya. Ini udah pakai Tiagra. Ya, Tiagra masih rim brake. Ya. Ini dijual sekitar 9 jutaan lah ya. 9 jutaan. Iya, 9 jutaan. Oke Om. Ini spesifikasinya berarti untuk pemula kali ya? Iya, pemula. Yang pemula yang baru kenal road bike bisa pakai ini. Bisa pakai ini. Teman-teman kalau ada yang budgetnya nanya-nanya kan bisa kalau di grup budget
10 juta ke bawah, apa sih yang baru? Ya kalau gue sih lebih rekomen yang baru ya. Kalau di bekas kan kadang-kadang kita nggak tahu pemakaian siapa sebelumnya, atau ada kerusakan atau apa kan gitu om. Kalau ini di baru sekitar 8 juta. 9 juta lah. 9 jutaan. 9 jutaan lah ya. Nah, kayak gini ya guys ya semuanya. Ini Tiagra, Shimano Tiagra. Jadi emang spesifikasinya ini alloy ya om? Alloy semua, alloy. Ini alloy semua ya? Iya. Beratnya kurang lebih berapa? Ya sekitar mungkin ya ada sekitar 10 kilo lah. 10 kilo lebih ya? 10 kilo ya. Oke. Nanti teman-teman kalau misalnya budget ini boleh ya. Ada, tadi namanya apa? Vitessa. Vitessa. Nah, sekarang gue nggak mau banyak panjang-panjang bahas mengenai United. Gue mau langsung to the point. Kita mau bahas mengenai sepeda Sultan. Sana yuk, kita lihat ya. Yuk. Kita lihat track. Iya. Ini sepeda Sultan guys. Mountain bike-nya juga ada, harganya juga Sultan juga. Cuman gue mau bahas mengenai yang mountain bike-nya. Iya. Nah, ini dia. Ini Madon SRL 8. Madon SRR 8. Iya. Oke om. Ada apa aja sih kalau Madon itu untuk Madon? Madon kita bicara mulai dari frame ya. Frame-nya udah OCVL karbonnya udah 700 ya. 700. 800 yang Emonda maksudnya. Ya, yang baru ini udah KFV ya, dia punya fork-nya. Jadi kalau teknologi ini karbonnya emang premium sekali ya untuk di kalangan sepeda premium. Dia punya shape-nya aja itu dia V-shape ini untuk membelah angin supaya lebih aerodinamis. Nah, terus dia punya di kokpitnya ini, dia juga bisa di style berapa derajat sesuai dengan kenyamanan si cyclist. Dan dia punya head-tube-nya udah 1.5 racing. Oh gitu. Ya, terus di sininya kita ada ISO speed. Ini bisa di style, dia punya kelenturan. Bila saat Anda bergoes di jalanan yang tidak rata atau lebih banyak kayak komblok atau jalanan wrinkle ya yang bergelombang, kita bisa di style. Itu akan membuat si pengendara tidak cepat lelah karena getaran. Dan dia punya seatbelt di sini itu bisa sampai 13 derajat ya perubahannya, bisa main. Oh bisa main dong ya? Iya bisa main. Mainnya ke arah situ? Iya ke ini dia bisa main supaya apa? Pada saat Anda berkendaraan kan namanya di road jalanan kan tidak selalu rata, jadi itu sangat membantu kenyamanan si cyclistnya itu. Iya. Oke. Nah kita juga ada dia punya wheelchairnya udah pakai Aeolus Pro 5 ya. Ini juga iya ada sisa ngeringan dan dia punya WS-nya udah Ultegra dia itu. Jadi sepeda ini emang untuk cyclist yang tidak ada mau kompromi mengenai kecepatan, ringan, nyaman, dan cepat, sepeda ini. Madon. Ya, Madon SRR 8. Berarti ini produk keunggulannya Trek. Iya Trek ya. Jadi kalau Trek ini selain Madon itu ada apa aja tuh? Kita ada Emonda. Emonda. Doman itu buat yang aerobike ya? Aerobike ya. Aerobike itu artinya buat speed ya. Aerodinamis. Aerobike itu artinya aerodinamis bicycle. Aerobike. Jadi kalau aerobike ini buat teman-teman yang ngejar speed, kalau pengen kan di sini suka bahasa kita apa ya, sentek-sentek ya? Iya. Sentek-sentek, pengen speednya sampai 40, nembus lebih, sampai udah setengah-setengah terbang, nah pakai ini, pakai Madon. Tadi Om juga ada bahas mengenai, tadi pakai teknologi buat pesawat? Itu karbon OCLV buat aerospace, ya jadi ini adalah karbon yang sudah sangat high lah untuk di kelas karbon saat ini. Iya. Oke, berarti tadi ada ini karbonnya itu udah teknologinya udah canggih ya. Jadi udah kelas pesawat terbang ya tadi Om ya. Iya. Nah, untuk Madon ini tadi gue udah bahas mengenai Madon ya sama Om Junaidi, kita sudah tahu ada teknologinya yang luar biasa. Dan itulah yang membuat sepeda ini kenapa menjadi mahal ya Om ya? Iya. Berbeda sama sepeda-sepeda murah yang lain yang tadi kita lihat United yang sebelumnya. Vitessa. Itu Vitessa nggak ada teknologi seperti itu ya Om? Mungkin dia tidak teknologi itu ya, karena emang untuk suatu sepeda yang harganya mahal ya, dia kan ada riset ya, terus dari bahan yang dibuatnya juga beda, dan itu akan melibatkan banyak
sumber daya manusia ya, misalnya yang buat tesnya mungkin adalah atlet atau yang expert, dan juga ada tes di tunnel wing ya, jadi mereka tes sedemikiannya sehingga tuh every second is count. Karena kalau di dunia balap sepeda kan itu udah hitungan detik. Benar. Ya, jadi itu mereka benar-benar emang dipacu untuk membuat itu, dan bikinnya juga tidak cepat ya. Mungkin satu sepeda tuh bisa bikin developnya mungkin bisa setahun atau 2 tahun. Ya, jadi itu yang membuat dia jadi mahal. Itu harga paten dia. Iya. Iya. Wah, berarti nggak main-main ya guys. Nggak heran kalau sepeda ini disebut sepeda sultan atau sepeda mahal. Iya. Pertama, prestisius banget karena ya lu lihat lah bentuknya ya, lu lihat bentuknya deh, gua nggak bisa ngomong. Lu lihat bentuk aja ya, kalau lu ngomongin sepeda murah, lu sih keterlaluan gitu, gak bisa ngomong kayak gitu ya. Karena bentuknya aja udah bener-bener gahar banget. Kalau buat gua pribadi ini nomor 1 kalau buat gua pribadi. Tapi kalau buat secara general ini salah satu top sepeda untuk aero, Madon. Ya. Baru masih segar ya di bulan ini kita ada launching all new aerodynamic Emonda. All new Emonda. Ya, tagline-nya Crazy Light, Crazy Fast. Di mana sekarang banyak ada beberapa pembaharuan di dia punya frame ya, misalnya bahannya udah pakai 800 OCLV carbon, di mana itu lebih kuat, lebih stiff, dan dia punya head tube-nya di sini udah 1.5, artinya udah racing punya position ya. Nah, terus dia juga udah internal carbon routing-nya, terus dia punya BB-nya udah pakai T47, di mana dia punya, kalau saat si cyclist itu menyalurkan tenaganya ke dia punya pedal itu lebih responsif, tenaganya lebih full, lebih stiff kali bahasanya ya, lebih stiff lah ya. Dan untuk turunan dia juga sangat stabil ya, karena frame yang baru ini. Jadi biasa kan kalau orang sudah nanjak bagus, turunan kan mereka pasti kan ragu-ragu kan, karena mungkin sepeda itu enteng atau gimana, tapi untuk all new Emonda tidak begitu. Jadi dia sudah masuk kategori sepeda all round, walaupun Emonda dikenal adalah sepeda untuk climber. Ya. Menarik sekali ya Om ya. Iya. Emonda ternyata di selain Madon yang luar biasa, tadi udah dengar juga gue ada super duper ngiler banget. Ternyata ada Emonda yang super duper sangat mengilerkan juga. Emonda baru sih emang luar biasa. Kemarin kebetulan kan saya kenal sama Ko Frans. Kemarin kita juga ke KM0. Wah, itu gila sih. Ko Frans itu, wah, dia pakai Emonda yang baru ini SLR. Itu naik turun bisa 6 kali dan nggak capek guys. Itu gila banget. Gua aja yang pakai merek Pit gitu ibaratnya, itu udah terkenal bagus dan gua kalah. Padahal Ko Frans, ya gua ngomong kalau dibilang latihan, Ko Frans nggak begitu sering latihan ya. Latihannya nggak ekstrim lah, nggak kayak atlet. Ya latihan tiap hari tapi nggak sampai kayak atlet gitu. Tapi bisa naik turun 6 kali, itu kan luar biasa banget guys gitu. Jadi gua bisa bilang Emonda SR ini super recommended teman-teman bagi sultan-sultan semuanya yang di sini yang menonton, wajib untuk menjadi pertimbangan membeli Emonda SLR. Nanti ketemu sama Om Jun juga boleh buat tanya-tanya lebih lagi. Nah, Om Jun, tadi kan kita udah bahas mengenai Madon sama Emonda nih Om. Selain Emonda sama Madon, ada apa lagi sih Om yang menarik? Kita ada Domane ya. Domane ini, ini mungkin Domane ya. Oh, ini Domane ini ya, ini adalah sepeda tipe endurance ya. Dia ada di depannya ada iso coupler sama iso speed. Ya, sepeda ini biasanya dipakai untuk touring jarak jauh. Dia juga ada ada iso speed di sini, sehingga dia akan kalau jalanan rusak atau jalanan yang berbatu, dia tidak akan membuat si pengendara itu cepat lelah, dan ini membuat si pengendara walaupun kondisi keadaan cepat dia lebih stabil karena teknologi ini. Ini biasa kalau di Tour de France ini dipakai di Paris-Roubaix. Dipakai di Tour de France juga berarti ada? Iya, ada di Paris-Roubaix dipakai. Ya, jadi sepeda ini emang didesain untuk berbagai kondisi jalan lah. Ya gitu ini. Jadi sehingga si pengendara itu bisa, si cyclist itu bisa melihat, oh kalau saya touring ke sini, biasa kan cyclist suka gini nih, aduh kalau ke arah sini rutenya nih jalanan ada yang tidak rapi loh, jalanan ada berbatu atau jalanan tidak rata. Nah, sepeda ini jawabannya. Di flat dia pun juga termasuk sepeda yang cepat. Iya. Berarti Domane itu bisa dibilang tengah-tengahnya antara Emonda dan
madon. Iya, bisa dikatakan begitu juga. Iya. Jadi teman-teman kalau yang teman-teman bagi sultan-sultan yang galau, yang nggak tahu mau beli apa nih, ada madon tapi pengen lebih ringan, tapi Emonda pengen lebih kenceng. Iya. Nah, buat sultan-sultan galau bisa pilih salah satunya Domane. Domane ini kalau nggak salah ada ini ya, Om, ada tempat buat naruh. Ada di sini. Ini lucu banget guys. Iya. Jadi sepeda ini tuh ada tempat kompartemennya. Di sini ada tempat buat naruh barang ya, Om ya? Iya, baru barang. Buat taruh apa sih, Om, ini kecil gini? Biasanya kadang itu dia buat taruh kunci-kunci kecil. Kunci-kunci ya. kecil. Iya, kunci-kunci kecil ya. Kayak kunci apa namanya multitus atau mau taruh apa namanya ban dalam. Ban dalam. Iya, buat persiapan. Oh gitu. Ya, gitu. Pisang masuk nggak, Om? Pisang tidak masuk. Pisang harus digencet dulu, Digencet, iya. di jus dulu baru masuk. Masuk kali nih, ya. iya. Oke, cakep banget ya. Iya. Ini juga ada teman gue yang make di tempat lu gua, dan warnanya ini kebetulan warna hitam. Kalau yang kemarin teman gua punya itu warnanya putih merah, cakep banget. Iya. Atau itu Project One bukan, Om, ya? Yang putih merah. Putih merah biasa lebih ke Project One ya. Project One ya. Untuk Project One. Pantesan Iya. cakep. Itu Iya. pasti lebih mahal lagi, Om, ya. Iya, Project One ya biasanya frame-nya khusus. Frame-nya khusus. Buat ya cyclist yang ingin cyclist khusus yang ingin tampil beda. Iya. Nanti kita akan bahas mengenai Project One. Sekarang kita mau ngasih lihat, tadi kan ada Om Junaidi ngomong masalah Emonda ya. Tadi Emonda cuma kelihatan ada checklistnya sama apa bannernya doang kan. Sepedanya tuh kurang lebih kayak gini, Om ya. Ya, ini adalah SLR7 yang tahun 2020, sedangkan 2020. yang ini tahun 2021. Yang 2021 ada nggak mirip-mirip, Om, yang SLR, misalnya SL bawahnya atau? Kebetulan ini Habis. terus terang aja kita sangat kaget ya, kita launching dan itu dalam kurungan sehari setelah launching tuh semua sudah nggak ada. Semua habis. Habis semua, even buat pajang aja kita nggak ada. Ya, Iya. kita nggak dapet deh buat konten di video ini. Iya. Kalau itu bagus banget, guys. Gue berharap waktu nanti kita ada next episode, kita akan coba untuk konten di tempat, take video di tempat buat dimana gue sekarang sepeda. Gue berharap gue bisa ketemu Kofrans. Ya, semoga gue ketemu Kofrans supaya gue bisa review sepeda yang Emonda SLR-nya itu yang ada di foto ini nih. Gitu. Nah, teman-teman juga harus tahu bahwa tadi Om Junaidi sempat bahas sedikit mengenai Project One. Apa sih Project One gitu? Apa sih, Om, Project One? Ya, Project One itu adalah suatu layanan dari Trek ya untuk para cyclist yang ingin sepedanya warnanya beda atau sesuai dengan keinginan dia. Itu juga juga kita di Project One juga menyediakan part yang dia pilih. Dia bisa pilih partnya yang model kayak apa untuk di sepeda dia. Misalnya dia mau pilih kayak warnanya, misalnya warna bunglon atau warna pelangi atau warna kayak lava. Nah, jadi itu semuanya bisa disiapkan di Project One. Nah, itu juga caranya mudah, tinggal Anda masuk ke website Project One. Lalu di sana nanti si cyclist ini atau calon customer ini akan dibantu untuk memilih warna apa yang dia suka, part apa yang dia suka. Nah, sehingga tinggal diklik-klik aja. Nah, setelah itu akan diproses. Nah, itu boleh dibilang Project One adalah untuk cyclist yang benar-benar sangat pribadi lah ya, untuk pengen nggak mainstream gitu. Iya, untuk sepedanya. Bedanya berapa sih, Om, kalau dia kan harga tadi kan 124 juta. Iya. Tadi Om Bijo bilang ada yang 170 juta. Iya. Kalau Project One nambah berapa sih, Om? Jadi kalau Biaya Project One itu kurang lebih antara sekitar 10 sampai 20 juta lah untuk penambahan setnya. Penambahan setnya. Iya, karena emang itu sangat custom ya. Ya, warnanya juga dipilih sangat custom. Berarti tadi 170 ditambah lagi 20 juta. Iya. Berarti tembus hampir 200 juta ya, Om ya? Iya, emang kalau frame aja yang sudah dari Project One aja tuh bisa di sekitar antara 90 sampai 125 juta. Frame only. Iya. Kita di sini ada berapa unit di sini yang Project One. Kita lihat tadi udah kita lihat lagi. Ada Iya. Om juga. Ya, bisa warna-warna Project One. Ini Project One. Iya. Ini Project One ya, Om? Iya, Project One ini frame-nya 118. Pantesan. Tadi Iya. ngeliatnya bagus banget ya, Om, ya. Kok warnanya kayak gini. Iya, Nggak ini biasa banget. iya. Ini yang Icon. Ini harganya 118 juga. 118 juta. Iya. Nah, kalau ini yang SRR yang masih biasa itu 71 juta. 71. Iya. Oh, gitu. Iya. Kalau ini juga Project One juga nih, Om? Ini Project One ya. Project One. Iya.
Dia Ini ininya lucu ya, ini ada kayak apa? Kayak serat-seratnya. Serat-seratnya, serat-serat serat-serat. kayak besi gitu ya Om ya. Iya, Tapi padahal ini karbon iya, semua. karbon, iya nih. Nah, Iya. beratnya berapa sih Om kalau total? Ya, kan ada Emonda, ada Domane, ada Madon, itu kurang lebih berapa sih Om? Kalau frame Domane yang terbaru untuk SRR itu sekitar 700 gram. Untuk yang 800 ya. Emonda itu? Iya. Kalau yang Itu untuk frame set Om ya? Frame set semuanya? frame set semua itu 700 gram? Iya. Gila, Kalau enteng banget. untuk sepedanya aja 7 kilo. 7 kilo? Ya, kalau untuk yang di bawahnya itu kayak misalnya OCLV 500 itu sekitar 1 kilo. 1 kilo. Nah, kalau Oke, yang buat masih kayak opsi. begini ini kurang lebih di bawah 1 kilo lah. Iya, di Iya. bawah 1 kilo. Iya, Berarti tergolong sangat ringan ya Om ya? dia tergolong ringan. Oke. Nah, itu juga tadi teman-teman mungkin tadi kan dengar dari Om Jun mengenai ada ISOSpeed, terus tadi ada namanya teknologi yang aero. Nah, gua sih pribadi ya, gua pernah riset sedikit. ISOSpeed itu cuma dimiliki oleh Trek aja Om ya? Iya. Jadi ISOSpeed itu betul-betul teman gua dia pakai kemarin kebetulan baru beli. Kita coba long ride 100 kilo. Nah, karena gua tahu kan dia dari pertama kali mulai start goes sampai sekarang kan gua tahu banget tuh kayak gimana. Terakhir waktu pakai Trek Madon yang warnanya sama kayak gini nih. Prismatic tuh ya, prismatic ya. Itu gila, 100 kilo tuh nggak berat, enteng banget buat dia. Dan dia masih bisa ngobrol, masih bisa nyata-nyata habis itu. Berarti kan terbukti secara jelas bahwa ISOSpeed ini yang mempunyai efek yang luar biasa. Jadi bukan cuma sekedar gimmick-gimmick marketing aja, tapi emang ini bener-bener R&D-nya itu betul-betul mereka meresearch bagaimana supaya si sepeda ini bener-bener steady Om. Jadi dia kalau kita goes tuh ada seperti suspensinya, tapi nggak merusak ke power ya Om. Iya. Gila ya, luar biasa sih Madon. Ini karena saya jujur Om, saya suka banget Madon gitu. Jadi biasa lah iseng-iseng kalau malam-malam searching dikit gitu. Nah, kita mau lihat yang Project One yang di situ ya Om ya. Iya. Jadi teman-teman Project One tuh luar biasa. Tadi Om Junjo udah jelasin ya mengenai si warnanya bisa di custom ya buat sultan-sultan Iya. yang nggak mau mainstream, yang nggak seneng kalau barang-barangnya tiba-tiba kalau sepeda lu sama kayak gua. Ini jawabannya ya. Iya. Ini jawabannya Project One. Ingat semuanya, Project One. Kayak gimana sih Project One? Iya. Lihat. Di sini dia ada pilihan warna ya. Pilihan warnanya banyak. Ya, bisa dikombinasi. Suka warna apa? Kuning, coklat, merah, komplit semua ada. Iya. Bahkan yang bunglon-bunglon ada nggak sih? Ada. Oh, ini bunglon ya? Ya, ini ada nih kayak prismatic, ini bunglon nih. Oh, bisa matte, bisa mengkilap. Iya. Oh, bisa semuanya. Gua aja yang ini. Gua aja ya kan gua bidang body repair nih, bagian pengecetan. Ini tuh ada beberapa warna yang gua ngeliat ini mewah banget, dan gua pernah ngecek harganya buat 200 gram aja Om. Kalau cet-cet kayak gini yang tadi bunglon itu Om, itu harganya kurang lebih sampai 1,5 sampai 2 jutaan Om. Iya. 200 gram loh, 1,5 juta sampai 2 juta. Jadi kalau tadi harganya mencapai 20 juta, ya gue sendiri sebagai Maverick sebagai channel yang pengecetan dan juga ya di bidang otomotif, ini itu tergolong kata gue worth it banget buat teman-teman coba kalau terutama Sultan untuk Project One ini. Gitu. Oke. Nah, apa gini Om? Mungkin ini yang Project One juga ya, Mi? Iya, ini yang Project One SRR ya. Jadi ini adalah tim issue ya, Trek Segafredo. Yang dipakai oleh tim Trek Segafredo buat balap. Buat balap ya. Oh gitu Om. Oke. Apalagi ya yang kita mau bahas? Kayaknya sih udah hampir semuanya Om ya. Iya. Paling sebenarnya udah nggak ada. Oh, ada di satu nih. Ini yang itu sebutnya apa? TT bike ya? TT bike ya. TT bike ini adalah speed Madon ya. Speed concept. Speed concept. Ya, ini biasa dipakai di triathlon ya. Triathlon. Ya, okay. triathlon. Nah, kalau ini sepeda ini dia benar-benar untuk course triathlon atau biasa dipakai di arena kayak velodrome ya. Velodrome. Nah, ya ini emang dibikin sedemikian rupa. Dia punya bentuknya, dia punya posisinya sehingga membuat si cyclist atau si atlet itu bisa memaksimumkan dia punya power. Oke. Iya. Berarti dia lebih kencang dibandingin Madon atau gimana? Iya, secara otomatis ini ya. Iya. Karena frame-nya aja hampir tertutup semua ya Om ya. Iya. Terus dia punya posisinya juga lebih aerodinamis ya. Iya. Jadi kalau triathlon tuh harus power saving karena kan mereka berenang, lari, dan bersepeda. Jadi sepeda itu mereka harus betul-betul saving watt, saving power supaya bisa tetap menjaga kestabilan sepeda dan juga speed. Jadi 100 kilo pun nggak terasa capek gitu.
Nah itu aja paling, mungkin itu aja kali Om ya semuanya Iya, udah kita bahas ya. Iya. Nah tadi gue juga denger teman gue ada yang mau datang kemarin ketemu. Om mungkin kenal sama Handoko, kenal ya? Handoko kenal. Handoko kenal ya? Iya. Coba ya, bentar lagi mungkin udah datang. Kebetulan kemarin baru jadi beli apa tuh, Madon Speed apa mau beli? Handoko Madon Speed ya? Madon Speed ya? Madon Speed yang Madon Speed ya. yang SLR tapi bisa pakai Iya, pakai aerobar. Aerobar Iya. juga ya? Iya, itu di atas dia punya handlebar. Iya. Iya. Oke, kita coba tunggu dia. Harusnya sih bentar lagi datang. Oke. Bet, Hai. Apa kabar, Rick? Akhirnya dok. Apa kabar, Nah, Dok? yang gua tunggu-tunggu datang Iya. juga. Nah ini tadi gua ngomong, Mr. Handoko. Mr. Handoko ini Halo bro. salah satu sultan yang gua kenal, tapi dia Gila, humble sultan banget. dari mana tuh? Ya.